Lihat, ini adalah pasal pemanggilan domba-domba yang sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dasar dunia ada. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri. Romeo ke Juliet. Dan membunuh Isabel dan anak-anaknya yang tidak mau bertobat di masa pertobatan diberikan. Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 22. Betul? Dan membinasakan, destroy. Sangkakala ketujuh. Dia akan datang untuk membunuh, membinasakan mereka yang menghancurkan bumi. Betul? Atau saya salah? Dia datang seperti pencuri untuk mencuri, membunuh, menghancurkan. Dia mencuri Juliet sebelum dia membunuh Isabel dan anak-anaknya dan menghancurkan mereka yang merusakkan bumi. Betul? Jadi kedatangan Kristus yang kedua, dia datang seperti pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan ayat itu disisipkan di Wahyu 16 antara sangkakala ke-6 dan antara cawan murka ke-6 dan cawan murka ke-7. Jadi kalau tadi saya mengucapkan sangkakala, tolong dikoreksi. Saya salah mengucap. Tangkap maksudnya. Jangan langsung sesat itu brother. Ya, kita tunggu. Hanya salah mengucap. Oke? Sekarang kembali ke Wahyu 16. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, bukan Eropa. Jelas? Itulah sebabnya perang dunia pertama harus berhenti secara supranatural. Pada jam 11, bulan 11, tanggal 11, tahun 1918. Berhenti secara tiba-tiba. Karena itu adalah misteri yang tersembunyi di Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 2. Dan hanya materi itulah, bahan itu saja yang dimiliki untuk masuk ke Wahyu 8 untuk menjelaskan tentang meterai ke-7. Pastor Branham mengatakan demikian. Haleluya. Kedua perang yang sudah berlangsung, yaitu sangkakala kelima, sangkakala keenam, celaka pertama, celaka kedua, perang dunia pertama, perang dunia kedua, berlangsung di Eropa. Tapi Wahyu 16 disebutkan Harmagedon, dekat Turki. Amin. Dekat Turki. Anda sudah membaca kutipan Pastor Branham kan? Anda sudah mengetahui apa yang menjadi nubuatan Rabi Israel kan? Anda tahu apa yang sedang berlangsung antara Turki dan Rusia kan? Anda melihat keakuratan nubuatan? Siapa yang bisa menubuatkan hal ini jika dia tidak datang dari Tuhan? Dan yang namanya tercantum dalam kitab suci. Amin. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Nah, lihat, ada yang lain diingat. Ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel.
Teringatlah Allah akan Babel. Anda tahu Babel siapa? Vatikan. Karena ada yang lain yang disebutkan tentang Babel. Los Angeles. Kota tahtanya setan. Di khotbah pengangkatan. Gempa bumi akan berlangsung, tapi di ayat 19 Tuhan teringat dengan yang Babel yang juga. Amin. Dan Anda tahu bahwa Wahyu 16 adalah sebelum Wahyu 17? Dan Wahyu 17 adalah misteri tentang perempuan yang duduk di atas binatang. Vatikan. Amin. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Lihat, kapan 3 roh najis keluar dinyatakan dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang keluar dari mulut nabi palsu. Dan siapa nabi palsu? Paus. Tentang seorang antikris akan dinyatakan nanti. Bukan jamak, seorang antikris. Rasul Yohanes menuliskan dalam suratnya. Dan tentang dia, waktunya sudah ditentukan. Paulus katakan. 2 nas menunjuk kepada oknum yang sama. Roh di dalam Yohanes, roh di dalam Paulus, roh di dalam Yohanes di Pulau Patmos melihat oknum yang sama. Keluar dari mulut nabi palsu ini 3 roh najis seperti kata menyesatkan raja-raja dan semua orang yang tinggal di bumi. Dan mereka semua akan digiring ke Harmagedon. Jadi Anda sedang berada di masa penyesatan berlangsung untuk mereka masuk ke Harmagedon. Dan misteri ini diserahkan Tuhan, amin, kepada malaikat. Dan malaikat ini tidak lain adalah malaikat yang ke-7. Wahyu 10 ayat 7. Dan Wahyu 10 ayat 7 adalah malaikat yang sama yang tertulis di Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ke-7 yang memegang cawan adalah malaikat yang sama, Wahyu 10 ayat 7. Amin. Dan malaikat yang sama ini dituliskan di Wahyu 17 ayat 1, tolong baca. Akan kutunjukkan misteri rahasia tentang perempuan itu, betul? Dan apa keputusan? Hukuman. Wahyu 17 ayat 1 adalah malaikat yang ke-7 yang memegang salah satu dari cawan murka dan yang memperlihatkan misteri tentang siapa perempuan itu, yang tidak lain adalah Vatikan. Dan di Wahyu 19 ayat 10, tolong baca. Amin. Dia menyatakan dirinya, aku nabi, aku hamba, sama seperti kamu. Jadi, salah satu dari malaikat yang memegang 7 cawan murka adalah oknum yang sama. Dr. Branham mengatakan bahwa malaikat yang ke-7 bagi zaman gereja Laodikia, Wahyu 10 ayat 7, adalah utusan meterai ke-7.